kasih nggak pernah cukup buat ini semua. Ya sayanya sih yang cari-cari keributan karena kan ada sesuatu yang lain gitu jadinya. Kamu bisa apa? Hah? Gak layak jadi suami tau nggak? Di situ kalau ribut itu saya cakar dia, saya bawa pisau gitu. Saya memang dominan sekali pada saat itu ya. Ya, sahabat solusi pernah dengar nggak istilah selingan indah, keluarga utuh? Disingkat jadi selingkuh. Tapi kalau selingan indah, keluarga utuh, kenapa ada rasa ketidaktenangan? Kenapa ada rasa khawatir? Ada rasa cemas, dan takut ketahuan? Berarti selingannya cuma sesaat, mimpi buruknya lebih besar. Artinya apa? Artinya baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga, baik yang melakukan ataupun gara-gara dia orang jadi berselingkuh dari pasangan hidupnya, itu sama-sama sedang membangun hidup, tapi dipenuhi mimpi buruk yang akan semakin hari semakin besar dan semakin nyata dihadapi konsekuensinya. Daripada selingan yang sesaat yang dikatakan indah itu. Jadi kalau selingan indah keluarga utuh, kayaknya enggak deh. Enggak gitu pada kenyataannya. Begitu sekali saya berhasil melecehkan orang yang kerja di rumah kami ini, nah, hal tersebut saya lakukan terus berulang-ulang. Ayo sayang. Iya sayang. Habis ini kita mau kemana sayang? Kita makan dulu aja. Habis ini kita nongkrong ke kafe yang kemarin. Oh, ke kafe yang kemarin. Iya. Gimana kamu mau ke situ? Saya melakukan dosa selingkuh itu ya kan, ya karena saya beranggapan Yonas telah menodai lah pernikahan saya gitu. Jadi saya ikut berbuat juga. Papa, sini kamu. Kenapa, Ma? Kamu tahu nggak sih, kita itu ya ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, dan uang yang kamu kasih nggak pernah cukup buat ini semua. Nggak cukup buat anak-anak kita. Nggak cukup. Itu udah semuanya aku kasih, Ma. Kamu pasti pergi dugem ya? Pasti pergi kan sama si itu cewek? Jangan pikir aku nggak tahu ya. Ma. Dengerin, berdiri kamu. Ya sayanya sih yang cari-cari keributan karena kan ada sesuatu yang lain gitu. Jadinya mencari-cari keributan supaya bisa pisah gitu, bisa cerai gitu. Kamu bilang nggak cukup. Kemana duit kita selama ini? Suami saya ini orangnya yang sabar ya kan, dia tetap mempertahankan rumah tangga. Seringkali saya sering ngomong cerai tapi dia nggak mau. Kita harus membayar cicilan-cicilan. Itulah yang membuat pemicu keributan. Dugem bisa dari Jumat sampai hari Minggu, tapi untuk rumah tangga, untuk bayar cicilan mobil maupun rumah itu tidak bisa. Kamu ya udah sebagai cowok nggak bisa ngasih duit. Kamu bisa apa? Hah? Gak layak jadi suami tau nggak? Di situ kalau ribut itu saya cakar dia, saya bawa pisau gitu. Saya memang dominan sekali pada saat itu ya. Ya, saya pada saat itu ketika mendengar suami saya katanya ada main, jadi saya di situ ya pergaulan saya juga di dunia malam, otomatis saya juga kenal orang di dunia malam juga. Karena udah sering berantem di rumah, kebetulan juga kenal dengan si tamu ini ya kan, jadinya akhirnya saya merasa cocok dengan dia dan dia juga lagi ada konflik dengan rumah tangganya dia. Jadi saya merasa kami cocok gitu. Berlangsunglah kami, berjalanlah beberapa bulan. Saya pikir juga
oh memang rumah tangga gue juga lagi nggak baik gitu ya kan. Jadi ya udahlah, kebetulan di sini ada yang memperhatikan. Jadi ya saya sama dia. Saya pengen bebas gitu loh. Maksudnya karena capek ya rumah tangga yang tidak sesuai dengan yang saya mau gitu, yang saya inginkan gitu. Saya kan maunya tuh sebenarnya pada saat itu saya tidak bekerja. Yonas yang bekerja gitu loh. Jadi saya ngurus anak lah gitu. Tapi kan saya tahu kemampuan Yonas itu belum bisa gitu loh untuk saya tidak bekerja. Kenapa, Ma? Aku gak ada suaranya. Loh, kamu kenapa? Aku gak ada suaranya. Ini gimana ini? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Kamu pasti ngedukunin aku ya? Ngedukunin? Iya, kamu pasti ngedukunin aku. Aku gak ngerti soal-soal dukun. Ini semua gara-gara kamu. Apakah ini maksudnya pekerjaan suami saya gitu, guna-guna saya, makanya suara saya seperti ini gitu, atau pesaing saya gitu. Jadi saya makin kalut, makin gak bisa tidur. Menurut diagnosa hasil pemeriksaan ibu, ternyata ibu mengalami gangguan pita suara. Jadi saran saya buat bapak sama ibu supaya ibu istirahat berbicara selama 2 bulan. Baik dok, terima kasih. Kami akan menjalankan saran yang dokter berikan. Suami juga bawa saya ke THT, habis ke THT terus saya juga dibawa ke psikiater supaya saya bisa sembuh gitu dari suara dan depresi yang tinggi itu pada saat itu. Saya capek mikir tuh di kerjaan ya kan, gimana caranya untuk bilang sama Yonas untuk pisah baik-baik. Aku mau bahas hal yang penting. Kayaknya kita lebih baik cerai aja. Ya, Pi? Ya. Kamu mau cerai? Lebih baik kita cerai baik-baik aja ya. Pokoknya kalau aku ngomongin pisah, dia nggak mau. Saya bagaimanapun juga istri saya meminta cerai, saya tidak akan cerai. Karena apa? Karena mempunyai latar belakang yang buruk. Saya tidak mau hal itu terjadi lagi kepada anak saya. Akhirnya aku datang ke gereja, aku yang pilih karena aku orangnya terlalu paranoid. Tapi saya malah bilang sama orang itu, tolong doakan saya ini mau cerai, saya bilang gitu. Saya udah tidak ada kecocokan. Saya menegaskan sekali lagi, perceraian itu dilarang oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kecuali maut. Jadi kalian ini adalah pasangan yang sudah diberkati Tuhan. Kalau ada masalah, dibicarakan. Karena tidak ada pasangan yang tidak punya masalah. Tetapi perbedaan satu dengan yang lain itulah yang akan menguatkan satu dengan yang lain. Saya membuka diri pada Tuhan ya kan, karena saya juga udah mentok, saya harus kemana gitu ya kan. Dan di situ saya mengikuti seminar saya pengikut Kristus. Firman Tuhan katakan bahwasanya istri itu harus tunduk pada suami dan suami harus mengasihi istri. Pas didoakan, saya pulang ke rumah, hari Seninnya saya udah normal, udah bisa ngomong beberapa kata gitu sama Yonas. Bersama Tuhan, proses itu ada. Cowok yang dulu itu inbox saya, telepon saya gitu ya kan. Saya di lampu merah itu pengen belok kanan, pengen susulin dia karena dia minta ketemu gitu ya kan. Tapi pas lampu merah berikutnya saya berhenti, saya kan udah bertobat, saya bilang saya nggak boleh dong ketemu sama dia gitu. Namanya saya buka celah. Di situ saya telepon mentor saya. Di situ dia bilang pulang, jangan diketemuin gitu. Akhirnya, oh iya, udah memang saya akhirnya pulang. Lalu saya di situ merasakan ada dosa yang tersembunyi yang saya belum ceritakan sama Yonas. Saya minta waktu dia, saya bilang tolong siapkan hatinya Yonas, saya mau ngomong. Pa, maafin Mama juga ya. Mama selama ini selingkuh.
saya mengakui dosa tersembunyi saya sama Yonas. Giliran saya mengaku dosa. Pada saat saya mengaku dosa, istri saya menerima dengan lapang dada. Cuman dalam hati saya cuma satu, kalau ditimbang pakai timbangan, dosa dia lebih berat. Akhirnya di situ kami saling mengaku dosa. Kita sama-sama sadar dan akhirnya kita saling memaafkan dari hati. Ya saya cuma bilang kan firman Tuhan berkata Tuhan membenci perceraian. Ya kan, terus saya belajar untuk mendampingi khususnya kalau saya kan yang istri ya. Jadi saya ajarin bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu gitu kan buat keluarga. Jadi itu yang kita dampingin ya, suami saya dampingin suaminya, saya mendampingin istrinya. Tapi yang saya bangga adalah yaitu karya Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang saya lihat gitu loh. Maksudnya kalau orang seperti mereka aja Tuhan bisa angkat sebegitu tinggi gitu loh ya. Berarti banyak di luar sana itu orang-orang bisa akan mengalami hal yang sama. Ketika ketemu sama Tuhan, ketika didampingin. Karena sebelum-sebelumnya mereka hanya melabel diri mereka adalah orang Kristen. Tapi hari-hari ini mereka merubah paradigma mereka. Mereka berkata, mereka bukan lagi orang Kristen yang standar atau KTP saja, tapi mereka memutuskan untuk menjadi murid sejati, di mana kuasa, kasih, dan kebenaran mereka hidupi. Saya bersyukur perubahan itu luar biasa terjadi pada istri saya 180 derajat. Yang tadinya suka marah-marah, yang tadi suka negatif thinking, yang tadinya suka posesif banget sama saya kemana-mana selalu ditanya, sekarang dia melepaskan saya, dia menjadi percaya kepada saya 100%. Dia lebih mengayomi kita, dia sebagai penolong bagi saya. Saya menyadari banget gitu ya kan, saya itu harus menjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sekarang Tuhan pulihin saya gitu, dan pulihin rumah tangga saya. Saya sangat bersyukur gitu kalau saya bisa kenal sama Tuhan Yesus. Ya, setiap orang pasti punya alasan kenapa melakukan, lalu apa yang menyebabkan mereka melakukan. Nah, untuk itu kita mau ngobrol dengan yang sudah mengalami, yang memang mau membeberkan semuanya. Dan pengalaman hidupnya akan menjadi suatu hal yang berharga buat kita semua. Semua pengalamannya dan pembelajarannya. Ya, jadi sahabat, ini yang sudah saya bicarakan dari awal dan enaknya bisa ngobrol langsung, bisa memaparkan langsung. Obrolan kita bukan untuk menguak aib ya, enggak ya, tapi kita mau belajar supaya ada pencegahan dan juga ada pemulihan. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Amin. Pak Hengki, Bu Lina dan juga Bu Veronica, saya ke Pak Hengki dulu. Ceritakan apa yang pernah Bapak alami yang ada kaitan dengan selingkuh ini, yang orang bilang selingan indah keluarga utuh. Apakah benar? Ya, indah dan utuh dalam tanda kutip sih sebenarnya fana ya, gitu ya, fana lah. Kalau kita setelah saya mengerti ya. Kalau Ibu Veronica boleh saya tahu apa yang melatar belakangi Ibu untuk berani melangkah keluar dari koridor rumah tangga? Yang pasti sih saya karena kurang keuangan, kurang bahagia, kurang puas. Gitu. Jadi segala sesuatunya tuh hidup saya tuh kayak ada yang kurang gitu semuanya. Waktu berjalan memang enak ya, indah banget. Gitu. Jadi karena hubungan merasa kita tuh kayak dunia tuh milik kita berdua gitu. Waktu berjalan seperti kayak tidak sesuai dengan harapan. Sebenarnya saya mau lepas, saya bisa gitu, tapi karena kebutuhan kekurangan saya itu saya harus penuhi, jadi mau nggak mau saya balik lagi gitu. Begitu cepat saya balik, tapi begitu cepat balik saya berpikir nggak layak sebenarnya, nggak pantas, tapi balik lagi. Lalu bisa lepasnya karena apa? Itu semua karena Tuhan.
Apa? Ada peristiwa apa? Sebenarnya itu juga ada sangkut pautnya sebelumnya dengan kosagelapan ya, sebelumnya gitu. Jadi itu udah satu paket, kosagelapan, saya selingkuh juga. Jadi kejadian apa, Bu? Udah mulai ngerasa takut saya. Takut apa yang akan terjadi pada diri saya dan keluarga saya gitu. Saya kan pikir saya sayang sama keluarga saya, sekalipun saya seperti itu, jahat banget, dosa banget gitu, tapi saya masih memikirkan keluarga saya gitu. Kalau ada kesempatan lagi untuk Ibu Veronica mengucapkan permohonan maaf kepada Tuhan, apa yang ingin Ibu lakukan? Apa yang ingin Ibu katakan? Tuhan terima kasih sudah menyelamatkan saya, keluarga saya. 12 tahun Bapak Hengki itu tiba-tiba tak disadarkan dan terfikir ngelihat anak-anak, padahal sebelumnya sudah melihat anak-anak. Bu Lina, terima kasih sudah menjadi seorang istri yang saleh. Berapa tahun Ibu berdoa dalam air mata Ibu? Semua itu ya mau saya lampiaskan ke siapa? Nggak mungkin, anak saya pada waktu itu masih belum genap setahun kan. Begitu merit udah harusnya kan itu masih masa-masa honeymoon, tapi punya suami udah gini gitu. Ya saya serahkan semua kepada Tuhan, pada Yesus, mau kepada siapa lagi gitu kan. Kenapa Ibu akhirnya tetap memutuskan kepada Tuhan Yesus? Bisa saja Ibu melakukan hal yang sama seperti suami. Oh, bukan cuma kamu yang bisa, saya juga bisa. Kenapa Ibu tidak melakukan hal yang seperti itu? Nggak tega. Anak saya kan cewek gitu, perempuan gitu ya. Saya mikir kalau saya balas lagi kejahatan dengan kejahatan gitu, selingkuh dengan selingkuh lagi, gimana nanti anak-anak saya loh gitu, gimana nasib anak saya, dia tuh seorang wanita gitu. Biar gimana pun saya seorang ibu, saya harus kuat, karena kan papanya jarang pulang. Jadi ya udah, saya pikir kalau saya nggak berdiri teguh, nggak berdiri kuat buat anak saya gitu, siapa yang mau ngurus anak saya gitu loh. Ternyata nggak tega itu lebih besar daripada marah Ibu dan rasa sakitnya dan rasa kesalnya. Karena udah setiap hari udah gitu, udah keseringan. Sebenarnya saya udah tahu suami saya setiap hari pulang pagi, pulang subuh selalu bohongin saya gitu. Saya tahu. Tuhan, saya udah nggak kuat. Suami saya udah nggak bisa dikasih tahu sama siapapun, udah nggak bisa Tuhan. Saya serahin dia kepada Engkau. Saya sudah tidak sanggup. Saya bilang, terima kasih Tuhan, apapun yang Tuhan berikan ke saya, itu pasti kehendak-Mu yang terindah. Saya percaya segala sesuatunya itu yang dari Tuhan indah pada waktunya gitu. Amin. Kalau ada kalimat yang ingin Bapak sampaikan kepada Tuhan Yesus saat ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya secara pribadi seperti anak yang hilang, di mana Tuhan menemukan saya. Kalau secara manusia ini, secara pikiran saya ini saya nggak layak. Karena saya tidak pernah berbuat baik sama keluarga, apalagi sama Tuhan. Melina, terima kasih kamu sudah menjadi seorang istri yang kuat gitu, yang selalu mendampingi saya ketika saya jatuh, ketika saya hilang. Kamu tetap sebagai tiang doa saya yang sampai sekarang ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Thank you ya, I love you ya, Mei. Jawab dong buat papinya. Thank you. Terima kasih. Ya selama ini saya juga kan mengharapkan seorang suami yang sempurna, yang gini. Tapi percaya aja apa yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik dan terindah buat kita. Nggak apa-apa, boleh dipeluk. Ya, Bapak Hengki mau cium keningnya Bu Mei. Aduh. Thank you God. Thanks, God. Terima kasih. Jadi saudara, ada satu penelitian nih di Amerika, dikategorikan ada 3 kategori perselingkuhan. Jadi yang pertama perselingkuhan emosional. Ini melibatkan emosi seseorang, ya, perasaan, dan ini menghasilkan ikatan yang mendalam. Lalu kemudian perselingkuhan seksual. Ya, bisa dikatakan mungkin tidak diawali dengan perasaan, hanya ketertarikan secara seksual, fisik. Namun terjadi yang namanya katakanlah percabulan, perzinahan,
dan persetubuhan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dan setelah itu bisa jadi akhirnya terikat secara mendalam dalam emosinya. Lalu bagaimana dengan sosial media? Apakah itu termasuk perselingkuhan? Rupanya ada satu studi di Amerika dikatakan sebagai perselingkuhan cyber. Ya, itu terjadi ketika physically orang ini pegang gadget dan emotionally perasaan itu udah mulai yang namanya attracted. Tapi dari online ini bisa berubah nih. Berubah jadi apa? Berubah jadi offline dan onsite. Ada satu hal dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13-14, saya akan bacakan untuk Anda. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau seandainya saat ini Anda mendapati kebenaran ini, saya mau katakan Anda termasuk bagian yang mungkin sedikit itu. Tapi bukan berarti kebenaran ini nggak bisa dimiliki orang banyak. Bisa kalau Anda juga bagi. Tapi gimana Anda bisa bagi kalau Anda tidak mengerti? Cyber, social media, online, lagi nanti ada metaverse. Sesuatu yang maya, yang nggak real menjadi real. Orang kayaknya udah mulai jengah dengan kehidupan nyata. Karena apa yang nggak nyata kita bisa create seperti nyata. Ini kan berarti akses yang begitu luas dan besar. Bukan terjadi di Amerika saja, di seluruh bagian pelosok dunia ini. Cuma orang di samping kita yang selalu mendoakan, selalu membimbing, mengingatkan. Mungkin memang ada masa-masa di mana secara verbal itu dikatakan tidak enak didengar. Ya tapi mungkin itu karena sudah terlalu sakit banget dirasakan. Sehingga daripada saya simpan ini sampah, saya keluarin aja deh. Nah, saat ini saya mau katakan bersyukurlah kepada Anda yang masih memiliki istri yang tetap mendoakan Anda. Dan kalau Anda seorang wanita atau Anda seorang pria misalnya, karena kan perselingkuhan atau ketidaksetiaan ini sekarang gak cuma sekedar milik pelakunya itu adalah laki-laki. Banyak juga sekarang wanita yang juga melakukan hal yang sama. Tapi pada dasarnya pembicaraan ini adalah begini. Kalau Anda memiliki pasangan yang tidak setia, jangan juga menjadi pelaku yang menghancurkan rencana Tuhan indah dalam kehidupan rumah tanggamu. Pernikahan Anda tidak ada yang salah. Yang Anda butuhkan adalah Anda buka hati belajar untuk menyatakan kepada Tuhan. Lalu setelah itu Anda coba minta sama Tuhan, kasih saya sahabat, kasih saya orang yang bisa dengar. Kalau saat ini pasangan belum jadi sahabat pendengar yang baik, nanti Tuhan akan berikan. Salah satunya lewat perjumpaan dalam program ini. Saya mau ngajak Anda berdoa. Saya tidak akan ajak Anda untuk balas dendam. Saya tidak ajak Anda untuk ya sudahlah, gak apa-apa cuma sosmed. Enggak. Saya mau katakan, saya mau ajak Anda masuk ke jalan yang sempit. Tapi Anda mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga Anda. Supaya Anda, ketika Anda sakit, Anda akan bisa merasakan betapa besar kepedulian dan perhatian seseorang yang sudah diberkati dalam pernikahan Anda sebagai pewaris kasih karunia Tuhan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Jika Anda mau, Anda boleh untuk memejamkan mata. Anda boleh meletakkan tangan di dada Anda. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau tidak pernah membalaskan kesalahan setiap manusia setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Engkau melihat ada mereka yang saat ini sedang merasakan perasaan bersalah yang besar. Karena mereka menyadari bahwa perbuatan mereka salah selama ini. Aku minta Tuhan jamah hati mereka saat ini. Oleh kasih-Mu Tuhan jamah mereka. Supaya mereka tidak lagi hidup dalam ketertuduhan yang bertubi-tubi. Dan dengan kuasa-Mu aku hardik setiap intimidasi iblis dan suara-suara yang mengganggu dalam pikiran mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkatakan dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu, mereka akan Tuhan mampukan untuk memberikan kesempatan buat diri mereka
menaklukkan setiap hal yang selama ini membuat mereka menjadi benci dan menjadi kotor, dan melepaskan pengampunan juga bagi pasangan mereka. Aku berkatakan, oleh karena kasih-Mu, mereka tidak lagi dibelenggu pemikiran untuk bercerai. Tidak lagi diikat pemikiran pasangan saya salah. Kehidupan rumah tangga saya keliru. Rencana Tuhan gagal. Saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, katakan dengan iman dan percaya. Katakan, saya percaya kuasa Tuhan menjamah hati saya. Katakan, saya percaya saya dilawat oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya menerima kasih Tuhan Yesus. Dan saya menerima lawatan daripada Tuhan. Inilah yang harus saya pegang untuk membangun dan membina rumah tangga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang harus Anda lakukan? Saya mengajak Anda untuk membaca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-7, 8, 9. Yang ke-7 dikatakan jangan kita menjadi penyembah berhala. Artinya apa? Sosmed bisa jadi berhala kita. Karena kapasitas waktu kita lebih banyak ke sana. Jadi jangan lagi. Oke? Hal yang kedua adalah jangan kita melakukan percabulan. Memang mungkin kita tidak menodai ranjang pernikahan kita. Tetapi kita bisa tahu sekarang ternyata kita tidak boleh melihat dengan emosi dan ikatan sesuatu. Karena paling tidak kita harus tetap memprioritaskan pasangan kita. Pandangan kita hanya untuk kepada dia. Ya. Kemudian jangan kita mencobai Tuhan. Nah ini banyak kan, masa sih ini nggak boleh. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Kalau ada hal yang selama ini Anda tidak ketahui, Anda sudah ketahui. Bahwa kalau itu tidak membangun, itu merusak, jangan lakukan. Tapi yang pasti saudara, kalau Anda telepon, Anda curhat, percayalah. Boleh nggak? Sangat boleh sebenarnya. Kan nggak boleh ngumbar ke orang lain. Tapi orang itu mungkin tidak kenal dengan Anda. Yang orang itu kenal adalah satu, Tuhan jalan keluar terbaik. Yang Anda tidak kenal dan tidak kenal itu cuma tahu satu, bahwa mereka akan mendoakan Anda. Jadi Anda boleh curhat dengan sahabat 24 yang mungkin Anda pikir, saya kan nggak kenal. Siapa nih orangnya? Tapi mereka kenal Tuhan. Dan mereka akan mendoakan Anda dengan tulus. Rahasia Anda terjamin. Apalagi tidak jadi bahan gosip. Jadi yang pasti, setelah ini Anda hubungi sahabat 24 dan Anda telepon suami atau istri Anda. Katakan satu hal, aku minta maaf dan aku mengasihimu. Saudara, saya berharap bahwa ketika Anda menyaksikan dan mengikuti pembicaraan kita, ikut berdoa tadi, ini akan menjadi second opinion yang akan membawa Anda kepada satu jawaban. Jawaban yang lebih valid. Jadi bukan lagi pertimbangan dari pandangan kita sendiri. Karena kita baru tahu kan bahwa ternyata ada banyak kategori perselingkuhan. Nah, bicara mengenai jawaban, Anda juga bisa mendapatkan jawaban untuk setiap hal yang mungkin bisa memotivasi Anda dan juga menginspirasi Anda. Kalau Anda masuk di www.jawaban.com, ada kisah nyata inspiratif, ada program-program yang akan mengisi pengetahuan Anda juga, wawasan Anda semakin diperluas. Kemudian juga ada akses di mana Anda bisa menjadi mitra CBN dan ada sahabat 24. Ingat baik, tadi sudah saya ingatkan bahwa Anda butuh teman curhat. Second opinion dari komunitas yang benar. Saya percaya, kalau Anda hubungi, Anda tidak lagi berdiri dengan pemikiran sendiri. Karena orang-orang yang ada di samping Anda adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk menjadi bagian terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi tidak ada yang salah dalam pernikahan Anda dan semua hal yang Anda lalui. Karena apapun masalah Anda, apapun kesalahan Anda, tidak masalah. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan, selalu ada solusi. Tuhan berkati Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi hari ini.